Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Dewa Juri yang terhormat yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Di sini, perkenalkan nama saya Ana Widasuti, saya merupakan dari SMA Negeri 1 Polo. Saya memiliki peran sebagai pembicara pertama dalam tim itu kami mengambil tim pemerintah. Dengan MOSI, sebuah startup telah menciptakan teknologi Neuralink yang memungkinkan kesadaran manusia diunggah secara permanen ke dalam superkomputer yang kuat dan dapat dipertahankan tanpa batas waktu. Sehingga saya sangat setuju tentang MOSI kita pada hari ini, yaitu Dewan ini lebih memilih dunia tanpa Neuralink. Di sini ada dua kata yang menurut saya menjadi topik perdebatan, yaitu teknologi Neuralink. Saya bisa mendefinisikannya. Menurut Wikipedia, Neuralink adalah sebuah perusahaan yang neuroteknologi Amerika yang didirikan oleh Elon Musk dan lainnya dengan tujuan mengembangkan antarmuka otak komputer terimplementasi BMI. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana seandainya sebuah otak yang biasanya sebagai pemegang kendali aktivitas manusia bisa digunakan untuk memberikan sebuah kendali pada sebuah perangkat komputer maupun ponsel pintar yang sering kita gunakan hanya melalui otak? Dewan Juri yang terhormat, perusahaan startup Amerika Neuralink telah memikirkan itu semua dengan memiliki ambisi untuk membuat sebuah chip yang akan ditanam pada otak manusia yang kemudian akan dapat digunakan untuk mengendalikan sebuah komputer atau ponsel, menghilangkan kebutaan, menumbuhkan kelumpuhan, dan memberikan kemampuan untuk melihat cahaya ultraviolet, menghilangkan rasa takut, mencapai kecerdasan super hingga bertelepati. Ini adalah sedikit kemampuan yang dijanjikan oleh Neuralink, salah satu perusahaan yang mengembangkannya Elon Musk, yang merupakan dibalik kesuksesan mobil listrik Tesla. Di sini yang terhormat, cara kerja chip Neuralink itu bagaimana? Neuralink bekerja dengan memasukkan chip komputer ke dalam otak seseorang melalui serangkaian benang kecil yang dijahit ke dalam otak. Benang-benang ini kemudian dihubungkan melalui elektroda karena ke area tertentu di otak. Elektroda Neuralink kemudian mampu membaca sinyal neuron yang merupakan cara otak berkomunikasi dengan sel-sel di tubuh kita seperti otot dan saraf. Melalui elektroda ini, aktivitas otak dapat menerjemahkan sinyal-sinyal tersebut menjadi kontrol motorik. Dewan Juri yang terhormat, mengapa MOSI ini penting sekali untuk diperdebatkan? MOSI ini penting sekali untuk diperdebatkan karena menurut saya banyak sekali dampak-dampak negatif yang terjadi bila saja teknologi neural ini ada di dunia. Karena berdasarkan fakta-fakta yang ada 13 yang dapat saya klasifikasikan tentang dampak negatif yang terjadi, yaitu kehilangan perubahan diri, penurunan tingkat keahlian seseorang, masalah privasi, mengontrol pikiran, kerusakan chip, muncul manusia superior, kecerdasan buatan berkuasa dikuasai oleh orang-orang kaya, risiko pembedahan, ketergantungan teknologi, pertimbangan etika dan dampak sosial dan lain sebagainya. Sehingga Dewan Juri yang terhormat itu bisa menjadi pertimbangan dengan adanya teknologi Neuralink ini. Setelah itu Dewan Juri, mengapa MOSI ini dibenarkan untuk diterapkan? Saya bisa menegaskan bahwa karena tidak jelas apakah Neuralink itu aman. Meskipun pasien manusia pertama tampaknya telah pulih sepenuhnya, dampak jangka panjang masih belum dapat ditentukan. Neuralink masih dalam tahap awal dan baru diuji pada hewan. Beberapa pengujian yang berhasil pada babi telah didokumentasikan. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana MOSI ini dapat menyelesaikan masalah? Saya bisa menjawab dengan dunia memilih tanpa Neuralink itu sudah sangat menyelamatkan banyak hal apabila oleh teknologi Neuralink itu sendiri. Itu masih banyak Neuralink bertujuan untuk memungkinkan manusia berkomunikasi dengan komputer melalui pikiran. Salah satu contoh kasus Dewan Juri yang terhormat yaitu penggunaan chip Neuralink adalah memberikan orang lumpuh kemampuan untuk berjalan kembali. Meskipun beberapa tujuan ambisius yang diumumkan Elon Musk mencakup pengobatan obesitas, autisme, dan depresi, hal ini menemukan banyak sekali pertanyaan tentang kejujuran klaim terkait potensi Neuralink ini sendiri. Mengingat autisme saraf yang kompleks dan bukan penyakit yang dapat dipecahkan. Dewan Juri yang terhormat, kredibilitas yang meragukan berdampak pada adopsi teknologi di dunia nyata. Meskipun hasil menjanjikan dilaporkan pada subjek uji pertama manusia, kekhawatiran seputar keselamatan tetap menjadi perhatian utama, terutama dengan adanya klaim dari petugas pengungkap fakta bahwa sekitar 1.500 hewan mati dalam proses pengujian awal. Saya ulang sekali lagi, Dewan Juri terhormat, sekitar 1.500 hewan mati dalam proses pengujian awal. Ini baru saja pengujian awal, Dewan Juri terhormat. Belum lagi pada pengujian selanjutnya pasti akan memakan sekali banyak korban jiwa. Selanjutnya, termasuk lebih dari 280 domba, babi, dan monyet setelah melakukan percobaan sejak tahun 2018. Sebaiknya penelitian medis harus dilakukan bertahan untuk meminimalkan penderitaan hewan yang diakibatkan dan menjamin keselamatan manusia. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah soal kekhawatiran peningkatan perbedaan akses dan menciptakan
secara kognitif. TRT Ward menyebut uji coba Neuralink kepada manusia menimbulkan keprihatinan etis yang mendalam sebab dampak jangka panjang dari teknologi Neuralink itu. Menurut Alinea ID, tanpa pedoman etika, kita akan bereaksi kepada masalah perbandingan mencegahnya dan dalam prosesnya mungkin akan merugikan banyak orang yang sebenarnya bisa kita hindari, ujar seorang profesor dari Fakultas Kedokteran Washington University kepada TRT World. Bagi Neuralink juga memiliki beberapa potensi resiko yang perlu dipertimbangkan di juri yang terhormat. Yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut mulai dari cedera atau infeksi otak, efek samping fisik seperti pendarahan, sakit kepala, mual, kejang, atau efek samping psikologi seperti perubahan mood menurut Astra Digital. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, saya bisa sangat-sangat mendukung mosi kita pada hari ini, yaitu Dewan ini lebih memilih dunia tanpa Neuralink karena berdasarkan paparan dan argumen yang saya jelaskan tadi bahwa teknologi ini sangat-sangat berbahaya ke depannya, apalagi jika kita melihat dengan masa ke depan-depannya lagi. Mungkin itu dari saya, terima kasih.